Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada Ustadz Iqbal selaku KUA Jakarta Barat Kalideres. Kita doakan semoga beliau sehat dan panjang umur. Amin ya Allah. Pelajari pada malam hari ini yang insya Allah nanti akan simak bersama-sama oleh beliau. Yang pertama reguler, sekunder dan reguler. Jadi semuanya ini sama, cuman berbeda, formasinya berbeda. Yang saya declare gratis, yang reguler berbayar. Ya, tidak panjang kalam, kita sapa dulu pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya bisa berkunjung dan silaturahim ya di Majlis Ta'lim Birrul Walidain. Mudah-mudahan hostnya nih bukan host ya, pimpinan pimpinan Majlis Ta'lim Birrul Walidain Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Al-Hafiz Al-Batawi. Amin. Ya, mudah-mudahan silaturahim memberikan manfaat buat para binaan kita, masyarakat dan jamaah di lingkungan Kecamatan Kalideres. Ya, dari informasi yang Ustadz sampaikan ya terkait sertifikasi produk halal itu memang betul ya. Jadi yang menerbitkan sertifikat halalnya adalah Badan Penyelenggara ya Jaminan Produk Halal BPJPH ya, BPJPH Kemenak RI. Nah, terus yang memberikan fatwa halalnya ya itu adalah tetap dari Majelis Ulama Indonesia. Betul. Gitu. Jadi prosesnya itu lebih mudah sebetulnya. Ya, dari yang tadinya secara pengajuan manual, nah sekarang itu pengajuannya secara online gitu. Jadi sudah difasilitasi oleh BPJPH Kemenak RI. Jadi buat kawan-kawan pelaku usaha ya yang ada di masyarakat nih, itu makanan dan minuman olahan. Nah, ini wajib nih harus bersertifikat gitu kan ya. Kemanfaatan yang diperoleh dalam bikin sertifikasi ini apa saja sih? Oh ya. Jadi manfaat untuk pelaku usaha yang pertama ketika dia mengajukan produknya ke BPJPH dan sampai terbit sertifikat halalnya, itu banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya akan menambah kepercayaan yang tinggi kepada konsumen gitu kan ya. Terus juga yang kedua manfaatnya adalah produknya ini ya pasarnya jangkauannya akan lebih luas lagi gitu. Nah, terus juga meyakinkan kepada para pelaku usaha ya agar mereka ini semakin percaya diri bahwa produknya ini sudah berlabel halal gitu kan, apalagi makanan dan minuman ya. Luar biasa. Nah, itu jadi konsumen ini harus kita berikan kepercayaan ya, percaya. Dan untuk program ini itu yang sifatnya individual yang tadi saya utarakan di mukadimah awal. Ada yang individual, ada yang reguler. Seperti apa itu gambarannya, Ustadz Iqbal? Oh ya. Mohon diberikan arahan. Ya, jadi dalam pelaku usaha ini yang mengajukan sertifikat halal atau produk halal itu dia ada dua kategori. Jadi ada pelaku usaha yang memang dia masuk dalam kategori self declare
Set declare. Nah, jadi self declare itu adalah pernyataan halal oleh pelaku usaha. Jadi memang benar ini dia usahanya halal nih, produknya halal nih, tapi dia harus melakukan mekanisme ya yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Tetap harus mengikuti alur mekanismenya sekalipun memang produk dia pelaku usaha sudah halal gitu ya. Nah, kita prosesnya itu kan harus kita cross check ya, cross check dia menggunakan bahan-bahan apa saja gitu kan ya. Jadi bahan-bahan tambahannya ini apakah sudah bersertifikat atau belum gitu kan ya. Gitu. Misalkan dia menggunakan minyak, dia menggunakan bahan-bahan nabati Seperti gitu. gula itu kan kalau di supermarket itu para sahabat ada yang bermerek tuh, bermerek gulaku atau gulaku sudah bersertifikat apapun itu. gitu ya. Oh, itu namanya sudah bersertifikat. Sudah bersertifikat. Jadi begitu para sahabat. Jadi dalam pengolahan makanan kesehari-harian yang kita makan gitu. Nah, itu kategori yang self declare. Self declare ya. Artinya kalau yang self declare itu memang ada program di tahun 2023 ini namanya fasilitas sehati sertifikasi halal gratis sampai tahun 2024 nanti. Maka buat pelaku usaha kecil ya silahkan ya fasilitas sehati ini dimanfaatkan gitu. Ya, jadi nanti ada pendampingnya ya, seperti saya pribadi pendamping produk halal di wilayah Kecamatan Kalideres. Ya, lembaga pendamping masyarakat ekonomi syariah. Ya, ada juga ya kawan-kawan yang lain pendamping, ada yang lembaga pendampingnya dari UIN gitu ya, dari lembaga kampus, dari beberapa organisasi yang besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Itu banyak lembaga-lembaga pendamping yang bekerja sama dengan BPJPH. Gitu. Jadi para sahabat untuk yang berlokasi di wilayah Kalideres terutama bisa hubungi ke nomor beliau di bawah ini. Beliau siap untuk terjun langsung ke rumah para sahabat, para teman-teman yang punya usaha kecil untuk melanjutkan sertifikasi pembuatan sertifikasi halal. Selaku para usaha kecil menengah, jangan sia-siakan momentum yang semacam ini karena bisa jadi tahun 2024, tahun 2025 yang tadinya gratis bisa bayar karena ini kotanya sangat terbatas. Gitu ya Syed Iqbal ya. Iya, betul. Mohon dijelaskan tuh keterbatasan kota ini berapa ribu orang pelaku usaha. Ya, jadi per tahun 2022 tahun 2023 itu kotanya hampir 1 juta sebetulnya. Oh, 1 juta. 1 juta pelaku usaha UMKM. Itu percobaan atau memang itu memang prosesnya mekanismenya dan alurnya itu kalau dia syaratnya memenuhi ya dia syaratnya sudah memenuhi, dia sudah punya NIB ya, jadi syarat utama itu dia harus punya NIB, nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha ini yang menerbitkan adalah Kementerian Investasi ya, BKPM ya. Nah, itu nanti buat para pelaku usaha silahkan ya mengajukan NIB-nya di website bisa ya, tinggal cari aja tentang OSS ya, atau tinggal download di Play Store, OSS ya, tentang pokoknya investasi lah ini kawan ya, OSS itu bisa dicatat online submission-nya itu punya Kementerian Investasi, bisa juga dicari di Play Store. Pasti setiap HP ada Play Store ya. Yang kedua harus ada paketnya juga ya, penting itu penting karena kalau nggak ada paket kita tidak bisa mengakses akunnya berita dari luar manapun. Dengan adanya paket itu kita bisa mengakses berita dari luar manapun gitu ya kawan para sahabat. Yang kedua nih yang saya tanyakan, untuk reguler itu seperti apa? Apakah persyaratannya sama, mekanismenya sama, kriterianya sama, dan
apakah ada keunggulan yang lebih daripada kriteria yang pertama yang tadi Ya. Ustadz Iqbal paparkan? Ya, jadi buat para pelaku usaha di mana saja berada ya. Jadi ada dua kategori tadi ya, antara self declare dan reguler. Nah, jadi yang self declare tadi saya sudah jelaskan. Nah, untuk yang reguler ini ya ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang menengah ke atas tuh. Ya, contoh misalkan ketika dia punya catering. Nah, catering ini kan dia kan makanan tuh ya, makanan tambahannya istilahnya seperti unggas, ayam, daging dan sebagainya. Nah, itu dia nanti kalau catering dia masuk dalam kategori reguler. Kenapa? Karena memang bahan tambahannya ini seperti ayam ini. Nah, apakah dia mengambil ayamnya yang di tempat RPH ya, apa namanya, rumah pemotongan hewan yang sudah bersertifikat halal atau belum? Nah, itu kan nanti di cross check lagi tuh. Kenapa? Karena kalau dalam Islam itu kan benar harus pemotongannya, penyembelihannya harus sesuai dengan syariat Islam, betul nggak? Gitu. Jadi nggak sembarangan potong gitu kan. Ada apa namanya? Ada cara-caranya gitu. Nah, terus juga ketika misalkan dia memiliki outletnya banyak nih, ya omsetnya juga banyak gitu ya. Nah, itu dia nanti akan masuk dalam kategori reguler yang berbayar. Untuk kisaran harga reguler itu per tahun berapa dan berapa tahun sekali kah kita harus bayar seperti itu? Ya, jadi gini. Jadi ketika belum ditangani oleh BPJPH itu memang ada ketentuan 4 tahun tuh ya, waktu masih diterbitkan oleh MUI. Nah, kalau sekarang ini memang tidak ada limitnya, tidak ada batasnya. Ketika dia sudah mengajukan dan ajuan bahan dan produknya ini sudah paten, ya tidak ada perubahan, ya maka dia akan berlaku selamanya tuh. Gitu. Ketika dia ada perubahan, nah itu nanti akan diverifikasi ulang. Oh, seperti Gitu. itu. Gitu Sah. Berapa lama untuk jangka Prosesnya? proses kita bahwa usaha kita ini tersertifikasi di dalam kehalalannya? Ya, contoh misalkan pelaku usaha ini sekarang tanggal perdagangan 23 ya. 23. Nah, tanggal 23 dia mengajukan, dia sudah punya NIB nih ceritanya. NIB. Ya, NIB itu nanti nomor induk berusahanya sudah terintegrasi. Ya, jadi aplikasi OSS itu sudah terintegrasi dengan akun Si Halal. Akun Si Halal ini adalah website yang dimiliki oleh BPJPH. Ya, jadi nanti teman-teman pelaku usaha tinggal buka web ya, di Google Chrome. Ya, di Google Chrome ptsp.halal.co.id. Nah, itu nanti tinggal masuk ke situ. Bagi yang belum punya akun, dia harus daftar dulu. Nah, dia daftar dulu. Ketika misalkan dia sudah buka akun itu Si Halal, nanti tinggal klik akun. Ya, jadi dia bikin akun dulu. Bikin akun, nanti dia akan muncul apakah dia akunnya sebagai apa. Nah, nanti dia kalau dia pelaku usaha berarti dia harus pilih pelaku usaha. Gitu. Nanti tinggal isi aja data nama sesuai dengan KTP, isi email, nomor handphone gitu kan, sama bikin passwordnya sama email tuh, sama email. Jadi mudah sebetulnya. Mudah ya. Jadi itulah kawan sekilas pemaparan tentang sertifikasi halal baik yang individual maupun reguler. Ya, reguler atau self declare ya. Nah, atau self declare. Ya, itu yang lebih tepatnya. Jadi seperti itu kawan. Jadi sangat mudah sebenarnya. Kok kenapa sih harus diadakan seperti ini, harus diadakan seperti ini? Kan kita sudah membuat dengan halal. Jadi ini hanya memperkuat aja bahwa harus menanamkan kepercayaan pada customer atau pada pecinta kuliner halal. Iya, kuliner halal ya. Sebab kan kita nggak tahu, terutama dengan hewan unggas ya, seperti ayam, bebek, itu kan kita nggak tahu tempat pemotongannya, cara pemotongannya seperti apa. Nah, dengan adanya sertifikasi halal ini
berperan sekali untuk meyakinkan umat Islam yang mempunyai usaha. Dia yakin bahwa pemotongan yang dilakukan di tempat si Anu itu sangatlah baik, terutama tempatnya bersih, pemotongannya juga secara sesuai syariat, sesuai dengan syariat Islam. Nah, di situ yang kita inginkan. Karena itu untuk kesehatan jasmani dan rohani kita, Ya, terutama betul. di dalam masalah ibadah, betul ya? betul ya. Makanya kalau kita makan barang haram, itu akan malas timbulnya untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita sering makan makanan halal, apalagi yang sudah ada sertifikasinya ini bisa menambah semangat kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena bagaimanapun semangat ibadah kita tergantung bagaimana pola hidup kita, terutama dari segi makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap harinya. Seperti itu ya Bang Ustaz Iqbal ya. Betul sekali, Ustaz Jadi Hafiz. sangat mudah, tinggal hubungi ke nomor telepon yang di bawah ini. Ustaz Iqbal siap menemui dan mengantarkan teman-teman, Ya. mendampingi teman-teman sampai tuntas, clear, tidak dipungut biaya alias sedikit gratis. pun. Bagi yang mau ngasih silakan, yang Gratis. tidak ngasih pun tidak jadi masalah, Ya, karena gratis. ini gratis Nah, untuk free. umum, free bagi yang mempunyai usaha, baik usaha kecil menengah ataupun yang sifatnya sudah mempunyai cabang. Segera hubungi Ustadz Iqbal. Dan kriterianya tadi sudah disebutkan, Ya, tinggal ada dilihat di reguler, bawah ada ini semi-clear. persyaratannya apa aja, berapa kali yang harus diajukan apa untuk mendapatkan label sertifikasi halalnya, seperti itu. Ya, kurang jadi lebihnya. ya tambahan informasi, ya, kalau saya pribadi ini khusus mendampingi yang program sehati. Oh ini Ya, khusus mendampingi yang set declare. set Ya. declare. Kalau yang pendamping reguler nanti ada lagi. Betul. Nah, ya, seperti itu Kak, Seperti itu tambahannya. ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Beliau tidak sendiri, gitu. Beliau juga Ada bersama teman-teman. Jadi masing-masing pendamping. punya keahlian. Masing-masing pendamping itu punya keahlian. Kalau beliau di bagiannya seperti itu, kawannya jelas ya. Jadi informasi pada pertemuan kali ini hari Senin tanggal 23 Oktober. 23 Oktober 2023. Ya. Alhamdulillah kedatangan beliau membawakan manfaat Ya, kepada informasi. kami, informasi yang sangat luar biasa, yang sangat memotivasi diri kita semua untuk tetap berusaha, gitu. Karena ini merupakan akses terbaik dunia akhirat. Ya. Jikalau kita ingin selamat di akhirat, maka perbaikilah ketika kita masih hidup di alam dunia. If'alul khair wa antum fi nafsil aishi. Luar biasa. Makasih Ya. nasihatnya dari Kiai Muda. Ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.